Saya yang mau bayarin, no. Nggak usah kamu saya bayarin. Oh. Yang penting kamu sudah bertobat. Oh gitu ya Pak. Oh ya udah langsung ngambil sepatu paling bagus saya. Ya itulah akhirnya saya bersyukurlah karya Tuhan itu luar biasa. Selamat datang di Podium Podcast Holy Stadium bersama dengan Pastor Tina Agung Purnomo. Hidup yang diubahkan akan mengubahkan hidup orang lain. Narasumber kita kali ini adalah Pastor Mariono. Silahkan like, comment, and share bila Anda diberkati dengan tayangan ini dan subscribe untuk update video terbaru. Selamat menyaksikan. Ketemu lagi dengan saya di Podium Podcast Holy Stadium. Hari ini saya bertemu dengan seorang kolektor. Nah, kolektornya kolektor apa, saudara? Kita akan ketemu dengan Pak Mariono. Karena saya sudah mendengar cerita, dia seorang kolektor yang hebat, saudara. Nah, kolektor apa Pak yang dipunyai Pak Mariono? Mari silakan Pak cerita. Ya, saya menjadi kolektor sepatu sandalnya orang. Oh. Ya jadi alias yang ngumpulin sepatu sandalnya orang, ngambili sepatu sandalnya orang. Oh, maling, Pak. Iya, seperti itulah. Ya. Lu kok bisa begitu gimana? Latar belakangnya apa sebabnya? Bapak ini kok bisa begitu? Saya ini kan dilahirkan dari satu lingkungan yang ya dikatakan lingkungan yang rusak, lingkungan yang broken, lingkungan dari orang-orang yang ya dewa mabuk, dewa judi. Oh, lingkungan pergaulan. Lingkungan pergaulannya tuh lingkungan yang rusak-rusak. Iya. Nah, sejak kecil dari lingkungan seperti itu ya udah akhirnya saya terbawa arus. Punya hobi ngumpulin sepatu sandal orang. Itu dari umur berapa punya koleksi kayak begitu? Dari sejak kelas 5 SD. Hah? Ngambilnya di mana, Pak? Ya di rumah-rumah orang. Terus dimasukinnya di mana? Dipakai langsung, jadi pergi tanpa sepatu sandal. Oh, pulang sudah pakai punya orang lain. Oh. Udah pakai, jadi tidak kelihatan nenteng. Kreatif ya, Pak ya? Oh, sangat kreatif sekali. Ya. Kok bisa sampai gitu itu berulang-ulang itu apa enggak dititeni sama orang? Ya harus pindah-pindah tempat. Oh. Jadi yang menjadi target operasi saya itu ya rumah-rumah di kawasan orang-orang Chinese. Oh. Orang Tionghoa. Ya kayak Tanamas. Iya. Dan sekitarnya itu wilayah saya itu. Karena saya tahu kalau orang Chinese itu sepatunya mesti bagus-bagus. Bagus-bagus. Nggak mungkin saya cari sepatu sandal di tempat rembol-rembol, nggak mungkin. Rembol itu kering gerombol. Kering gerombol. Loh, lah orang tua apa nggak tahu toh, Pak? Tadinya nggak tahu. Tadinya nggak tahu. Setelah banyak dari tetangga denger ngasih tahu orang tua saya, ya saya akhirnya diusir dari rumah. Oh, karena kecil. Lihat mungkin di rumah ya, iki kok akemen ya, gitu ya. Betul. Oh. Dulu Bapak sama Ibu juga akhirnya tahu semua ya dua-duanya. Akhirnya tahu. Terus? Taunya itu saya dulu pedagang sandal, jual beli sandal di pasar Maling. Oh, PM. Pasar Maling. Ya, tapi akhirnya tahu-tahu sudah denger itu sepatu curian semua, sandal curian semua. Oh, ya, jadi jual beli sepatu sandal bekas tadinya dipikir begitu betul. Ya? Betul. Saya diusir, nggak boleh tinggal dengan mereka. Saya ikut mbah di Banyumanik. Tapi setelah ikut mbah pun mbah kan perhatiannya kurang. Ya saya tambah jadi liar hidupnya sampai tahun 91 lulus SMA. Oh, sekolah terus sampai lulus SMA? Iya. Wah, luar biasa. Nah, setelah lulus SMA, saya sepatu sandalnya gurunya pernah diambil nggak? Pernah. Hah? Pernah. Oh, Yesus. Nah, suatu kali saya ini datang ke tempat sekolahan saya. Sekolahan saya itu di Advent. Saya datang ke rumah kepala sekolah saya. Waktu saya sampai di sana, saya memang punya tujuan mau ngambil sepatunya kepala sekolah saya. Niatnya? Karena saya tahu waktu dia ngajar itu kan sepatunya bagus banget. Waduh, saya itu udah lama ngimpi-ngimpikan ini. Ini nek tak ambil saya dapat uang 200-an ini. Wah, betul akhirnya saya datanglah di rumah kepala sekolah saya itu. Nah, saya harus cerdik
Saya harus gunakan kesempatan ini bagaimana supaya kepala sekolah saya ini bisa di dalam agak lama. Saya minta air yang panas, buatin teh air yang panas. Nah, dia bilang enggak bisa, tak buatin air anget aja, enggak, wes air panas saja. Akhirnya dibuatin air panas cukup lama. Nah, dari situ saya lihat-lihat tempat sepatunya di mana. Ketemu, wah ada 3 pasang sepatu, wih bagus-bagus. Ada Leonardo, ada Diadora, waduh ada banyak lagi, wah macam-macam itu. 3 langsung tak masukkan tas. Begitu masuk tas, kepala sekolah saya keluar, ini Mar, Pak, ganti aja Pak, minta yang adem. Ini kepanasan Pak. Wah, nanti minumnya lama. Lu katanya minta panas, nggak jadilah Pak. Nanti panas kelamaan. Oh ya wes tak ambil ke yang adem. Ambil yang adem terus tak oplos. Jadi dioplos itu dua-duanya tak habisin itu. Begitu saya habisin, saya pamitan. Dapat bener. 3 pasang 3 ya? pasang ini saya jual 300-an. Langsung buat minum lagi. Terus? Setelah saya bertobat, kok diingatkan Tuhan untuk mengembalikan sepatu kepala sekolah saya. Oke Tuhan, saya tak ke sana. Saya datang ke tempat kepala sekolah saya. Saya minta maaf, Pak. Saya minta maaf ya Pak. Dulu sepatu Bapak tuh yang ngambil saya semua. Oh makanya sepatu 3 hilang semua. Saya tuh berpikir siapa yang ngambil. Sampai hari ini aku nggak ngerti siapa yang ngambil. Ternyata kamu tuh Mar. Tega sekali kamu. Ya saya minta maaf Pak. Tahu nggak? Aku nggak bisa ngajar pakai sepatu. Akhirnya ya udah pakai sandal. Sandal jepit lagi. Ya saya minta maaf Pak. Karena saya di sini datang untuk minta maaf sama Bapak. Karena saya sekarang sudah jadi pendeta. Loh kamu jadi pendeta? Iya Pak. Puji Tuhan, itu kayak wajahnya seneng banget. Loh kenapa Pak? Iya, kalau kamu jadi pendeta, nggak akan ada lagi sepatu hilang. Oh iya ya Pak. Waduh, terima kasih doanya Pak, terima kasih. Dan gini Pak, saya mau ganti sepatu Bapak. Yuk Bapak ikut saya ke Matahari, beli sepatu Pak. Saya ganti Pak. Nggak usah Mar, nggak usah, nggak apa-apa Pak. Akhirnya tetap saya ajak beli. Sekalipun begitu sampai di Matahari, yang beli dia. Saya hanya mau bayarin, enggak boleh. Enggak, pendeta enggak boleh beliin. Biar saya aja yang bayar. Yang penting kamu lihat, sudah bertobat, aku sudah seneng. Iya, terus ceritanya apa lagi? Dan kejadian disuruh mengembalikan itu enggak hanya di kepala sekolah aja. Oh. Tuhan bilang kembalikan yang di sini, yang di sini, yang di sini. Akhirnya saya datang waktu itu di Bon Tionghoa, kalau Bon Cino ya, itu. Bon Cino, ya. Sidoarjo itu. Nah, saya ke situ. Saya minta maaf, ada orang di situ, saya minta maaf karena dulu sempat ngambil sepatu di sini. Oh iya, itu punya mantuku itu. Pulang enggak pakai sepatu. Kamu yang ngambil? Iya, saya ngambil, Pak. Maaf, sekarang saya sudah jadi pendeta. Jadi saya mau ganti sepatu yang dulu saya ambil. Oh, kamu jadi pendeta? Sebentar ya, bentar. Saya deg-degan, tapi belai sebentar ini mau ditelepon polisi apa piye ini? Dia masuk, dia ganti baju. Ganti baju, saya diajak pergi. Motornya berat, biar di sini. Yuk kamu ikut saya. Naik mobil. Terus? Pergi ke Citraland. Ngapain? Ternyata dibawa pergi ke toko sepatu. Oh. Kamu kan dulu ngambil sepatu, sekarang tak kasih sepatu, nggak usah ngambil lagi. Loh maksudnya gimana? Ya ada, kamu ambil sepatu mana yang kamu suka, nanti aku yang bayar. Loh Pak, saya yang mau bayarin, no. Nggak usah, kamu saya bayarin. Oh. Yang penting kamu sudah bertobat. Oh gitu ya Pak. Oh ya udah, langsung ngambil sepatu paling bagus saya. Ya itulah akhirnya saya bersyukurlah, karya Tuhan itu luar biasa. Pertobatan itu indah ya, ada ceritanya benar. ya. Makanya jadi hamba Tuhan itu ternyata dulu saya berpikir wah jadi pendeta itu enak, salah. Jadi pendeta ternyata luwih enak.
Itu ceritanya yang sebelum bertobat. Jadi saya bertobat tahun 91 itu gara-gara sepatu pendeta. Oh ya? Saya kan masuk di kawasan Jalan Pedirisan Besar. Nah itu kan wilayah orang-orang China semua situ. Iya. Nah saya jam 10 malam mau beroperasi di daerah itu. Lah begitu saya masuk di kampung itu, ada satu rumah pintunya masih dibuka. Waktu pintunya dibuka, saya coba masuk, tengok di dalam kok banyak sepatu sandal. Wah kesempatan ini ya. Kesempatan nih sepi, orang tempatnya sepi. Saya masuk. Begitu saya sudah masuk, kira-kira beberapa meter masuk, dari luar ada rombongan juga masuk. Saya kaget, loh kalau ada yang lain masuk, tadi tidak ada orang. Waktu mereka masuk, semakin mendekati saya, ada yang sapa saya, mau doa malam ya? Oh. Dikirain saya mau doa malam. Iya. Nah, karena saya ketangkep ya saya bilang, gitu aja. Nah, saya masuk. Saya nggak ngerti kalau itu kumpulan orang Kristen yang mau doa malam. Oke. Terus akhirnya Saya ikuti akhirnya. Ikut doanya. Iya, akhirnya terpaksa. Karena saya sudah nggak bisa berkutik. Mundur ya nggak bisa. Saya ikuti, ternyata dari jam 10 sampai jam 4 pagi doa malamnya. Wah itu mantap itu. Iya, itu lah di tengah-tengah ibadah itu kan saya baru tahu, wah ini ternyata orang Kristen semua. Berarti sepatu sandalnya tadi sepatu sandal orang Kristen. Terus? Kan saya mau ambil satu saja, yang paling Oh bagus. sukanya ngambil cuma satu. Ya, dan berharga. Yang bermerek. Spesialnya di situ. Jadi saya spesial bermerek. Iya. Makanya saya tahu sepatu ibu yang dipakai harganya berapa saya tahu. Oh. 9 tahun saya dipakai iblis, pakai setan. Iya. Nah, tak pikir tuh ngambilnya itu memang banyak begitu. Ternyata cuma satu. Satu aja. Dan itu dipilih yang paling bagus. Paling bagus. Lah terus apa yang terjadi di doa malam itu? Nah, saya ikuti ada nyanyian-nyanyian, lagu-lagu yang melankolis. Kok pada nangis, saya jadi ikut nangis. Pada nangis lah, waktu itu dibongkar. Yang masih punya dosa, ayo bertobat. Nah, akhirnya pendetanya khotbah. Setelah pujian itu pendetanya khotbah. Waktu pendeta khotbah itu namanya pendeta Thomas Didi Mustanto. Ya, suaranya yang serak-serak habis itu. Ya. Nah, beliau khotbah, saya duduk persis di depan beliau. Tiba-tiba beliau tuding-tuding saya. Ada ayatnya lagi. Dia Ngomong buka di apa? kitab suci di Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-28 itu dia bilang, engkau yang mencuri jangan mencuri lagi. Kok tahu ya? Saya ya tunduk, udah berani lihat beliau. Kok bisa tahu Kok ya? bisa ngerti ya aku ya, padahal kenal enggak. Waduh, berarti aku harus bertobat ini. Ini orang sekti ini, saya bilang gitu. Lah akhirnya dituding-tuding terus, saya suruh bertobat, saya bertobat. Karena saya takut mati, ditakut-takuti beliau. Kalau tidak bertobat upah dosa maut mati. Langsung pikiran saya tuh mati. Nanti kalau saya pulang nyebrang di Jalan Mataram, tabrak mobil, mati, masuk neraka saya. Saya Itu takut mati pikirannya ternyata. Pak Itu Mariono. pikiran saya, tak kembangkan sendiri. Takut mati ternyata saya. Dan Akhirnya itu memang saat itu juga itu, Saat itu. Pak Thomas itu ngomong begitu. Iya. Oh. Kok enggak buka yang lain gitu loh. Kok Iya, bukanya iya. kok Bukanya itu. itu. Dan di depan saya lagi. Disambungnya suruh bertobat, kalau enggak mati. Mati. Jadi takut saya. Lah akhirnya saya ambil keputusan untuk bertobat aja. Oh. Saat itu. Iya. Sampai akhirnya jam 4 pagi selesai. Lah jam 4 pagi selesai, mereka pakai sepatu sandal masing-masing kecuali saya. Saya enggak pakai apa-apa. Karena tujuannya nyolong. Tujuannya ngambil tadi. Lah saya lihat sepatu yang sudah tak angkat tadi, ternyata punya pendeta yang khotbah tadi. Oh. Wah, saya jadi takut. Itu waktu itu sepatu mereknya Belly. Itu harganya waktu itu bisa sampai 1,5 jutaan waktu itu tahun. Iya, mahal tahun itu. 91. Iya. Jadi berarti yang kehilangan sepatu tahun 90 91 bisa menghubungi Pak Mariono ya. Siapa tahu. Ya mungkin dari sini saya juga minta maaf sama beberapa rumah yang pernah kehilangan sepatu. Mungkin waktu itu saya yang ngambil, khususnya warga Tanah Mas dan sekitarnya.
Itu memang TO saya, target operasi. Ya, jadi akhirnya saya minta maaf sama beliau. Sama Pak Thomas, Pak Pendeta, saya minta maaf. Saya kedatangan ke sini bukan untuk sembahyang, bukan untuk doa. Lah, kenapa kamu ke sini? Tujuan saya mau membawa pulang sepatu Bapak. Saya bawa pulang mau saya jual. Oh, lah maksudnya kamu mau nyuri sepatuku? Dia gitu. Iya, waktu itu tujuan awalnya begitu. Tapi sekarang saya tidak mau takut mati saya. Karena Bapak nakut-nakuti. Aku tidak nakut-nakuti, memang itu firman Tuhan. Upah dosa maut, mati. Makanya saya takut mati, Pak. Saya bertobat, minta maaf, Pak ya. Lah terus, kamu mau jadi apa? Apa mau terus jadi pencuri? Atau mau apa? Saya bertobat, mau jadi pendeta kayak Bapak. Jadi hari itu, wong saya tidak pernah ngerti angan ketemu pendeta ya baru kali itu. Iya. Tidak pernah kemana-mana saya. Jadi akhirnya ya beliau bilang, oh tidak mudah jadi pendeta. Nih tak kasih tempat kamu doa puasa ya. 40 hari di tempat itu. Di mana Pak? Ini nanti tak kasih alamat, tak kasih uang, kamu pergi ke sana. Di mana itu? Di Taman Getsemani. Oh. 3 hari itu saya tidak kuat saya. Tuhan, ini aku lama-lama di sini, sandal lawas, sepatu lawas, entek loh ini Tuhan. Saya ngomong gitu. Loh, sekarang selama nyolong itu tidak pernah ketangkep? Tidak pernah. Oh. Saya dulu Makanya diulangi terus ya. Iya, saya dulu ya olahraganya kenceng, jadi harus lari kenceng, siap-siap begitu. Terus apa yang terjadi setelah 3 hari 3 berdoa? hari di Taman Getsemani, iblis datangi saya, ambil semua ndak apa-apa, lempar aja di sungai. Kamu keluar, dah lewat jalur lain, kamu kan ndak ngambil, hanya mindahin tempat. Iso ngajarin gitu kok. Tak pikir-pikir iya ya, tak pindahin dengan sungai semua. Tapi waktu itu suara Pak Thomas itu kayak rema. Suaranya terdengar tuh, lagi. Dengar lagi ya. Upah dosa maut, upah dosa mati. Saya ndak kuat akhirnya. Udah ambil keputusan pulang aja saya. Baru 3 hari padahal Baru ya. 3 hari. Saya pulang ke gereja, ngomong sama Pak Thomas lagi. Pak Thomas nyesel kenapa kok saya taruh di sana. Keliru saya. Makanya kamu di sana ndak kuat. Ya wis kamu di sini dulu, yuk sama saya. Jadi doa puasa sama Pak Thomas. Sampai kurang 3 hari saya disuruh doa Esther. Ndak makan, ndak minum 3 hari. 3 hari ndak makan, ndak minum. Ndak makan, ndak minum. Kuat. Kuat. Baru Terus? ngalami bener-bener dilepaskan dari ikatan roh sepatu sandal. Nah, setelah bertobat 40 hari selesai, saya di sekolah kenal kitab itu. Oh, sama Pak Thomas Sama juga. Pak Thomas juga sekolah kenal kitab. Selesai 3,5 tahun ngambil D3 Di mana? di Ungaran. Waktu itu Maranatha. Oh, di Maranatha. Ya. Oh, oke. Saya terkejut. Saya dulu Sudah berpikir, ndak kepengin dulu sandal di gereja api. waktu itu enggak, waktu itu. Sudah ndak. Udah enggak, tapi waktu di sekolah kenal Alkitab, saya kan berpikir gini, wah, aku akan dibimbing oleh malaikat-malaikat di sekolah Alkitab. Karena aku dari malaikat yang bertanduk, ketemu malaikat yang bener. Ternyata salah saya. Kenapa? Ternyata di sekolah Alkitab sepatuku hilang. Gentenan. Nah, saya protes sama Tuhan, kenapa kok sepatuku bisa hilang? Apa yang kamu tabur, kamu harus tuai. Oh ya udah, ya aku enggak protes lagi Tuhan. Dan ndak tahu yang nyolong siapa. Enggak tahu. Nah, tapi di sekolah kitab, ya yang ngambil ya teman-teman di sekolah kitab tentunya. Lah terus akhirnya kok bisa sampai akhirnya Nah. Pak Mariono ini bisa, Tuhan aku memberikan hidup buat Tuhan. Yes. Nah, Setelah saya berikan hidup untuk Tuhan, kan saya ditempatkan di pos PI di Sugimani yang sekarang dipegang sama Pak Pendeta Nasri. Nah, Ya, saya ya. waktu itu di sana. oh Purwodadi ya? Ya, di Purwodadi. Nah, disitulah saya digembleng Pak Thomas di desa itu. Sampai akhirnya dia mulai melayani terus.
Dan saya memang harus lepas dari komunitas teman-teman yang lama itu. Kalau enggak ya Kelompok maling ya. kelompok Kanjengan dan kawan-kawan itu kalau di bahasa dunia Kang O itu ya ketua Kaipang dulu saya. Ketuanya rembol-rembol. Ya, jadi akhirnya saya ambil keputusan untuk bertobat. Aku mau jadi hamba Tuhan. Saya lepaskan miras, saya lepaskan dunia. Miras dulu juga minum? Tiap hari. Oh, doyong ya? Iya. Nah kalau enggak gitu, ya kalau habis dapat sepatu sandal ya habisnya di situ. Oh, buat beli minuman. Buat beli minuman. Terus akhirnya gimana sampai setelah di Sugimane itu kan kayak pelatihan ya? Iya, dilatih. Terus apa yang terjadi setelah itu? Nah setelah di Sugimane selama kurang lebih ya sampai 6-7 tahun. Saya melayani di sana. Ya? Ternyata berkecimpung di dunia pelayanan, membimbing saya untuk semakin benar-benar terlepas dari dunia lama. Nah, begitu saya sudah menang di sini, saya dikembalikan. Nah, begitu kembalikan di Pedirisan. Oh, di tempat nah, tadi. Begitu kembalikan di Pedirisan, saya dapat firman Tuhan Matius 3:8, hasilkanlah buah sesuai pertobatanmu. Saya ingat, saya berarti harus menangkan teman-teman saya yang dari suka miras, suka judi, suka maling. Nah itu saya bawa, ada beberapa sudah bertobat. Memang akhirnya begitu bertobat saya harus nyarikan kerjaan yang baik, yang bagus. Jadi punya ini ya, punya hubungan terus ya sama mereka ya. Ya memang itu saya memang tahu tempat rumah yang dipakai itu karena pemiliknya dulu kan terkenal sekali yaitu pelukis sama Om Hokchai. Om Hokchai itu dia yang menulis cerita Koping Ho. Karena gambarnya bagus Om Hokchai itu. Dan saya ngerti waktu itu Pak Thomas memang pinjem tempat itu, tapi saya nggak memikirkan bahwa akhirnya sekarang ini Pak Mariono yang pegang di situ. Terus jemaatnya yang ada di tempatnya penderesan itu orang dari mana saja? Ya orang sekitar mayoritas situ ya? Sekitar di situ mayoritas. Jadi 90% dari lingkungan sekitar. Termasuk dari teman-teman saya yang lama, Pedirisan kecil. Ya. Itu beberapa keluarga sudah kita menangkan untuk ikut Tuhan. Wah, puji Tuhan. Dan bantu pelayanan tempat kita sekarang anak-anaknya juga. Iya, puji Tuhan ya. Jadi kita ngelihat memang lucu Tuhan itu. Apa ya? Tujuannya mau nyolong sandal, ternyata itu doa malam. Iya. Ya toh? Mau maju masuk ya takut karena enggak ngerti siapa-siapa, mau mundur ini sudah ada orang datang datang untuk doa malam. Dan di situ seperti itulah seperti kayak kita itu diatur supaya kita enggak bisa mundur lagi. Kan kalau kita ngerti jebule itu persekutuan doa, kita kan bisa keluar. Ya, tapi mau balik belakangnya ada orang. Nah di situ kita ngelihat maksud Tuhan, ya toh. Yeah. Sampai akhirnya ternyata kok ya firman yang disampaikan itu kok ya pas. Iya, pas itu. Iya. Dan memang satu keahlian itu makin dikerjakan, makin cepet pintere gitu. Makin canggih. Lah kok pas yang dicolong jebule sepatu nek pendeta. Dan yang lebih unik lagi, Bu. Saya tuh dibaptis. Disuruh doa, kamu pengen dapat nama apa? Pak Thomas juga yang baptis? Pak Thomas, ya, kamu mau dapat nama apa? Terserah Bapak. Akhirnya, ya wes, nanti saya tak berdoa untuk nama baptisanmu. Saya dibaptis, dapat nama Onesimus. Nah ternyata Onesimus itu waktu saya pelajari, itu kan ketemunya Paulus di penjara Filipi. Iya. Nah kenapa Onesimus kok di penjara? Ternyata dia mencuri barangnya Filemon. Jadi pas ketemu ya? Paulus dulu hambatan Tuhan, jadi hamba Tuhan. Iya. Akhirnya nama Onesimus kok cocok ya, kok ya ada ya maling jadi pendeta di zaman dulu itu. Setelah itu gembalakan di mana penderesan ini? Iya. Sampai sekian lama ini berarti berapa lama sudah? Ya sekitar ada 20 tahunan ya. Dan kok
teman-temannya kok bisa balik lagi? Memang sengaja disamperi? Ya, tak samperi. Samperi? Iya. Oh, terus kalau sudah, apa yang terjadi diajakin ke Waktu gereja? saya samperin, ya saya ceritain, ternyata ikut Tuhan itu baik, bisa mengubah hidup. Hidup saya bisa berubah. Wah, enggak mungkin manusia bisa berubah, enggak mungkin. Watuk iso diobati, itu. watak iso diubah. Nah, itu semboyan mereka. Saya langsung bilang, oh tapi di dalam Tuhan Yesus Isa berubah. Buktinya yang ngomong di depanmu ini, saya ngomong gitu. Kalau enggak percaya, tunggu sampai berapa lama saya akan balik ke duniamu lagi. Enggak mungkin. Rugi. Ternyata enak yang sekarang. Dia ngomong, Iya. Gus ngedelok balik meneh Iya, gitu ya. dia bilang gitu. Dikirain saya paling bertahan berapa lama toh. Iya. Nah, saya buktikan, memang saya harus buktikan kalau saya benar-benar sudah berubah. Dan mereka lihat ternyata benar ada perubahan. Iya. Nah, perubahan itulah yang saya bawa hidup saya kepada mereka dan mereka benar-benar ikut kita. Dan hari ini mereka banyak yang diubahkan. Wow, puji Tuhan. Penjahat itu bisa kambuhan, Nah, tapi petobat itu tidak bisa balik lagi, ya. Karena Tuhan yang pegang. iya betul. Nah, dan memang saya ngeliat gini, orang yang sudah bertobat jangan diam, tetapi mengerjakan Iya. akan bagian yang Tuhan sediakan. Keselamatan itu dikerjakan. Iya. Karena kalau keselamatan dikerjakan, maka hidup kita bertumbuh. Oh iya. Ya, toh kalau Betul. bertumbuh, kita tidak akan balik lagi jadi kambuhan lagi. Iya. Dan karena kita ngerti ngerti firman, ngerti apa kebenaran, sehingga hidup kita tidak mau seperti itu dan akhirnya menikmati toh. Iya. Dari hidup yang dulu sama sekarang bisa dinikmati sekarang toh. Iya. Nah, sekarang terus keluarga gimana? Nah, jadi saya bisa berubah ini salah satunya kok bisa sampai ketemu Tuhan dan kayaknya instan ya bisa langsung bertobat sampai jadi pendeta kejadian. Kan ada pendeta kejadian, pendeta keluaran. Pendeta kejadian itu dari sebuah kejadian jadi pendeta. Pendeta keluaran itu keluar terus tidak pernah ngurusi jemaatnya. Keluar terus. Yang lebih parah pendeta bilangan. Bilangan itu Ya, apa? pendeta bilangan itu Ngitung kalau jemaat terus. Ngitung duit. Iya. Oh, hitung duit. Ngitungnya duit. Ada duit jalan, tidak ada duit tidak jalan. Nah, saya jadi pendeta kejadian ini karena mungkin orang bilang tidak mungkin dong masa instan begitu. Ternyata ada orang yang berdoa buat saya. Siapa itu? Ibu saya. Oh. Ibu saya tuh terima Tuhan Yesus yang dari awal. Pertama kali Pertama ibunya kali dulu. ibu saya. Terus setelah itu anak-anak yang lain. Setelah itu suaminya. Oh, bapaknya juga dia. Bapaknya ikut. Lah baru doain sing masih badung ini. Oh. Anaknya yang lain baik-baik, adik saya tuh baik-baik semua. Nah, yang masih Cuman yang satu badung, ini ya. Satu ini didoain bener. Profesional ini ya. Ya, wong saya pulang rumah itu ibu masih tersungkur. Nyebut nama saya. Saya masih mabuk sambil Mariono mabuk. Tuhan, Mariono Iya. ngono ya. Saya bilang, "Nopo gitu. Sampai doanya bangun. Ya, bertobat ikut Tuhan. Ora bakal, saya bilang gitu. Ternyata doanya itu yang membuat saya akhirnya Iya. lulu. Maka bagaimanapun juga ada orang yang bayar harga nih. Iya, betul. Iya toh. Terus istri akhirnya istri satu Istri ya satu istri aja saya, ya. satu aja. Oh, iya, cukup ya, enggak habis-habis Cukup. ya. Anak berapa sekarang? Anak 3 sekarang. Anak 3. Iya. Yang besar umur berapa sekarang? Yang besar umur 23. Wow, sudah gede. Dah. Ya toh? Dan terbukti bapaknya ndak kambuhan. Iya. Ya toh? Anaknya sampai wis umur 23 tahun. Betul. Nah, apa yang Pak Mariono masih cita-citakan ke depan? Tuhan, aku kok kepingin ini doa apa? Di bayangan di ke depan itu aku punya bayangan seperti ini. Apa yang pernah terlintas di Yang pikirannya Pak terlintas Mariono? di benak pikiran saya ya mengembangkan kerajaan Tuhan. Misalnya dengan apa? Ya, jiwa Mengumpulkan para penjahat-penjahat. Misalnya. Salah satunya, Oh, salah satunya itu. satunya. Oh, lah aku bisa baca loh.
Itu salah Iya, satunya ya. tapi mesti memang harus pakai cara Tuhan. Corone piye iso ngumpulke mereka, Iya. ya toh? Karena ini kan orang-orang kan istilahnya dia kan orang salah jalan. Iya, betul. Nah, cuman kan harus memang ketemu dengan Tuhan dewe. Iya. Meskipun lewat siapapun, ya Iya. toh, tapi ternyata Tuhan bisa pakai. Kok yo iso pas tadi Pak Thomas ngekei ayat, kok ya itu gitu Iya. ya. Ada ternyata Iya. ayatnya. Jadi puji Tuhan, hari ini kita mendengar kesaksian dari Pak Mariono bagaimana seorang nyolong sandal. Sandalnya spesialisnya ndak ada mereknya toh? Merek semua. Oh, merek semua? Iya. Yang bermerek, yang branded Iya, gitu. yang bermerek. Berarti pinter ngerti regane yo. Tahu semua. 9 tahun. Lah terus kalau dijual harganya berapa itu? Ya paling Separohnya? ndak ada separuh lah, Nggak asal ada? dapat uang 100.000, 50.000 dah seneng kok. Aduh ya Gusti. Harganya 1,5 juta didoleh cuma 100.000. Iya. Sing penting sok kerja minum ya. Iya betul, buat minum sama temen-temen. Ya kita ngerti bahwa ternyata Tuhan bisa merubah. Iya. Karena Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan itu Allah yang luar biasa. Apapun bisa dipakai untuk membuat kita itu balik menjadi orang yang benar. Amin. Ya toh? Iya. Bahkan akhirnya dari kita bertobat bawa lagi orang-orang yang lain ini, teman-teman lama ini juga akhirnya supaya menemukan jalan yang benar. Dan ternyata itu berhasil. Saya berdoa yang jadi cita-citanya Pak Mariono untuk mengumpulkan penjahat-penjahat itu akan terjadi. Amin. Dan tuayan jiwa-jiwa akan muncul di mana-mana di mana kita bisa meninggikan nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Iya. Pak Mariono Iya, untuk sama-sama, kesempatannya Ibu. di podium podcast Holy Stadium. Tuhan Yesus memberkati Pak. Amin, Tuhan Yesus berkati. Ya. Seburuk apapun hidup kita, masih ada kesempatan untuk berubah. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yang dia lihat adalah kesungguhan kita untuk bertobat dan kembali kepadanya.